dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Halo, Apa ini rumahnya Satria? iya betul. Ini siapa ya? Saya seseorang yang tidak senang melihat ada orang yang mendekati anak saya. Apa maksudnya? Kamu siapanya Satria? Saya ibunya. Kebetulan, saya mau mengingatkan sama anak ibu bahwa saya tidak suka anak ibu mendekati anak saya, Bintang. Karena anak saya akan bertunangan sama orang lain. Dan kalau Satria masih nekat juga mendekati anak saya tidak segan-segan membuat perhitungan sama ibu. Dan satu lagi, jangan sampai dia tahu saya nelpon ke situ. Kalau sampai Bintang tahu, saya tidak akan pernah memaafkan ibu. Alah demi apa pasti lo dandannya lama. Gue ya kan? Bin. Tuh, Mbak cepet banget udah dateng. Halo, Rafli. Kenalin, ini adik gue, namanya Tommy. Halo, Sinta. Ini Sinta dan Rafli. ini Rafli calonnya. Ini pacarnya. Halo, Sinta. Halo. Gue tinggal sebentar ya, gue pengen kakak gue dulu ya. Oke. Ya. Hai Suami. Tapi bener. Enggak. Mau dua-duaan. Ini Zombie. Itu oke deh. Katanya cinta kebebasan. Katanya nggak mau dijajah. Pede banget ngomong gitu. Hai. Kak Sony kenalin, ini Rafli. Halo, Calonnya Sony. Sinta, ini Sinta. Dan Sony. namanya Bintang. Sony. Bintang. Itu Gusti, pacarnya Tommy. Sony. Gusti. Oke, acara kenalannya udah selesai. Sekarang kita langsung makan yuk. Lapar Oke. nih. Yuk. Ya, mari, silakan. Ayo Gusti. Katanya Kak Sony penasaran sama teman-temannya Mona. Orangnya udah di sini kok diem aja sih? Ajak ngobrol kek. Kak Sony kan udah lihat teman-teman kamu. Dua-duanya cantik seperti kamu kan? Kita bertiga tuh emang cantik. Cuman bedanya kalau Mona dilihat dari mana aja cantik. Tapi kalau yang berdua ini mesti dilihat dari ujung Mona terus pakai sedotan baru kelihatan cantik.
Sialan lo. Masih banget. Udah makan yuk. Sorry ya, ada yang cuma nonton masak sendiri. Yuk, ayo jangan malu-malu. Mon, kakak lo tuh ganteng banget ya. Hush, ada Rafli. Biarin. Ganteng sih ganteng, tapi sayangnya kakak gue tuh dingin banget sama perempuan, lo tau gak sih? Dan lo percaya, sampai sekarang tuh dia belum punya pacar. Yang bener lo. Wah, gawat tuh. Tapi kakak lo normal kan? Gila lo ya, normal lah. Ya udah lo jodohin aja sama Bintang. Hush, enak aja lo. Emangnya cowok gue mau taruh di mana? Emangnya lo punya pacar, Bin? Udah dong. Ya pacarannya belum disetujuin sama nyokapnya. Jadi anggap aja pacar-pacaran. Nih gue kasih saran. Kalau lo mau pacaran serius, sama kakak gue juga boleh. Gue setuju. Karena gitu-gitu kakak gue tuh orangnya perhatian dan romantis banget sama cewek. Promosi nih ya. Jadi kamu mau menikah sama Gusti? Iya. Tom, kamu masih kuliah, belum bekerja. Untuk apa kamu menikah? Dan istri kamu ini kamu masih makan apa? Hah? Makan batu? Tapi Kak, keputusan Tommy untuk menikahi Gusti sudah bulat. Karena Tommy ingin melindungi Gusti dari incaran laki-laki tetangganya itu. Soalnya kemarin laki-laki itu berusaha untuk memperkosa Gusti, Kak. Tidak, kakak nggak setuju. Maaf Gusti ya, bukan maksud kakak menolak kamu. Tapi saya berpikir secara jernih bahwa Tommy itu belum hidup mampan. Dan kalian nggak bisa hidup makan cinta aja. Kalian harus memikirkan uang untuk hidup. Oke, kalian bisa tinggal di sini. Tapi bagaimana dengan kebutuhan kalian sehari-hari? Hah? Maaf, saya nggak bisa. Kalau kamu ingin menghindari laki-laki itu, pindah rumah dan cari tempat lain. Gusti tidak cukup banyak uang, Kak. Karena profesinya sebagai penyanyi hanya kadang-kadang saja dia mempunyai uang. Rumah yang dia tempati adalah rumah temannya yang sedang dibawa suaminya ke luar negeri. Ya udah, kakak akan carikan dia rumah. Tapi kamu jangan nikah dulu, Tommy. Kamu harus selesaikan kuliah. Tidak, Kak. Tommy, kamu lupa ya pesan orang tua kita? Saya tidak lupa, Kak. Tapi saya juga tidak akan mengurungkan niat saya untuk menikahi Gusti secepatnya. Sudahlah, Tom. Sudah. Kakak kamu benar. Kamu nggak perlu buru-buru menikahi saya. Kamu kan masih punya banyak waktu, Tidak, Tom. Gus. Saya tetap akan menikahi kamu. Kalau memang Kak Sony tidak menyetujui, saya akan menikahi kamu tanpa persetujuan dia. Ayo Gus, Tom, dengar ucapan kakak. Kalau kamu nggak nurutin nasihat kakak, kamu akan celaka. Kak, kakak bukan orang tua saya yang bisa mengutuk saya seenaknya. Kakak adalah kakak, sebagai pengawas saya. Dan saya masih punya hak untuk menentukan hidup saya sendiri. Tommy! Tommy! Tom? Tommy? Bentar ya. Tom? Tommy, tunggu. Kamu kenapa sih? Kamu berantem sama Kak Sony? Seperti yang kakak duga, Kak Sony tidak setuju saya menikah dengan Gusti. Tom, tolong kamu dengerin Kak Mona. Kak Sony tuh bukan nggak setuju. Tapi kamu tuh nyampein keinginan kamu untuk menikah terlalu mendadak. Dia kan butuh waktu untuk bisa menerima keputusan kamu. Kamu dong yang harusnya sabar ngadepin dia. Kamu yang harusnya lebih sabar. Tidak, saya tetap pada pendirian saya. Saya akan menikahi Gusti, Kak. Kamu nggak usah mikirin saya. Saya bisa jaga diri saya dan Gusti. Ayo, Gus. Tom, Tommy! Bin, tolong ajakin ngomong kakak gue dong. Kayaknya dia gak setuju banget deh waktu itu ada gue mau merit. Ya, lo kok nyuruh gue sih? Please dong, Bin. Dia butuh masukan dari lo. Gue pengen ngomong sama adek gue di luar. Please ya, tolong ya. Sorry ya, Sin, Raf. Udah Gibin, sana tolongin. Gue juga mau ngobrol sama Rafli nih. Sian dari tadi dicuekin. Ah, lu. Makanya lain kali bawa pacar dong, supaya gak dapet tugas berat. Gi sana.
saya disuruh Mona datang ke sini. Mona bilang kamu nyuruh saya untuk bicarain soal adik kamu. Saya tetap nggak akan mengizinkan mereka menikah. Kalau kamu jadi saya, kamu akan melakukan hal yang sama. Impian orang tua dan kakaknya kepada adik adalah keberhasilan. Dan keberhasilan itulah jaminan hidupnya. Tapi kan gak semua orang tua atau kakak seperti itu. Ada juga orang tua yang ingin anaknya segera menikah karena mereka ingin cepat-cepat punya cucu dan sempat melihat anaknya memiliki suami atau istri dan keluarga. Tapi saya bukan orang tua atau kakak macam itu. Saya adalah kakak yang diberi amanat sama orang tua untuk menjaga adik-adik sampai mereka berhasil dalam kuliahnya. Tapi itu kan bukan berarti membawa kebahagiaan untuk adik kamu. Kalau kebahagiaannya terletak dengan keinginan untuk menikah, saya rasa kamu bisa melanggar amanat itu. Yang pentingnya kamu udah usaha. Toh yang akan menjalankan juga adik kamu. Maaf kalau saya terlalu ikut campur. Saya habis nggak tahu harus bicara apa. Nggak apa-apa. Saya malah senang ada masukan dari kamu. Tapi orang tua atau kak mana yang menginginkan adiknya cepat menikah walaupun kuliahnya belum selesai? Apa orang tua kamu seperti itu? Ya, mungkin. Tapi saya nggak akan keberatan kalau orang yang akan menikahi saya itu adalah orang yang saya cintai. Ternyata benar juga apa yang sering diceritakan oleh Mona. Kamu selain cantik, juga baik dan sangat arif. Beruntung adik saya punya sahabat seperti kamu. Satria, tekanan darah ibumu rendah sekali. Mungkin karena pusing, akhirnya pingsan. Saya rasa sebentar lagi siuman. Satria, ibu ada di mana? Bu, ibu sekarang ada di rumah. Ibu pingsan dekat telepon. Bu, apa yang terjadi, Bu? Siapa yang nelfon ibu? Satria, Iya, Bu. apa kamu benar-benar mencintai Bintang? Kenapa ibu menanyakan itu? Ibu kan tahu, saya sangat mencintai Bintang. Jauhi dia, nak. Dia tidak baik buat kamu. Kenapa ibu bicara seperti itu, Bu? Bu, ibu bangun, Bu. Biarkan dia istirahat dulu. Besok kalau sudah bangun, suruh makan yang banyak. Biar tidak lemas.
Jadi Sony sudah mulai akrab dengan Bintang? Kelihatannya segitu Tante. Soalnya tadi waktu Mona minta si Bintang nemenin Kak Sony, mereka tuh ngobrol serius banget. Dan Mona yakin kalau tujuan kita berhasil. Karena kelihatannya si Bintang udah mulai tertarik gitu sama Kak Sony. Bagus, bagus. Sekarang tinggal kita atur pertemuan mereka selanjutnya. Tapi ada yang ngeganjel pikiran Mona deh Tante. Apa? Jadi tadi waktu kita lagi pada ngobrol, si Bintang tuh ngaku kalau dia udah punya pacar. Apanya Tante tahu? Tante tidak akan pernah merestui dia dengan pacarnya itu. Karena Tante tidak mau dia mendapat orang tidak jelas. Dan Tante takut Bintang salah pilih. Sekarang kamu gak usah hiraukan Bintang ya. Kita teruskan rencana kita ini, oke? Oke deh Tante. Ya udah, nanti kita telepon-teleponan lagi ya. Oke, bye. Yes. Tunggu, Pin. Baru dateng loh. Iya. Aduh, diantar sama Rafli. Iya. Deh, katanya cinta kebebasan. Udah dong. Katanya nggak mau dijajah. Apaan sih, Bin? Katanya mandiri. Udah, nyelain mulu nih Ngapain aja tadi di mobil? Enggak ngapa-ngapain. Pegang-pegangan tangan. Ini males banget ngapain. Ciuman gak? Apaan sih, Bin? Udah nyebelin banget sih. Sin, menurut lo Mona tadi malam agak-agak aneh nggak? Aneh? Aneh gimana? Enggak, kayaknya dia tuh terlalu mempromosikan kakaknya gitu. GR lo. Dia kan emang dari dulu bangga banget lagi Pin sama kakaknya. Kakaknya kaya, ganteng. Ya malum deh, kan kakaknya pengganti orang tuanya. Iya sih, tapi apa nggak terlalu berlebihan, Sin? Enggak, gue justru seneng banget. Paling enggak nih, kalau gue nggak jodoh sama Rafli, gue tahu penggantinya siapa. Sony. Ember lo. Bin, Sin. Hai. Tadi gue nyariin lo ke rumah, gue telepon, nyokap lo yang ngangkat. Nyokap lo ngajak gue makan malam loh. Gara-gara kemarin gue ngundang dia makan malam. Lo tau nggak? Enggak. Tadi pagi juga nyokap gue nggak ngomong apa-apa. Tapi coba bentar ya, gue telepon dulu ya. Halo? Mah, emang bener nanti malam Mama ngundang Mona makan malam? Iya sayang, Mama mau membalas kebaikan Mona karena ngajak makan malam kamu. Sekalian Mama mau bikin syukuran kecil-kecilan. Papa kamu kan sudah sembuh. Oh. Kamu gak keberatan kan? Enggak sih, cuma mendadak aja. Bintang sama Sinta sampai kaget. Iya, memang dadakan. Mama sama Papa baru aja putusin. Kamu sekalian ya ajak temannya kamu Sinta sama tunangannya ya? Ya Mah, oke, bye. Gimana? Bener tuh, nyokap gue ngundang makan malam. Ya udahlah pada datang ya. Terus tuh bawa tuh satpam lo. Enak aja satpam. Tahu lo satpam tukang pukul lagi. Iya, kelas segala. Kamu mau kemana sayang? Saya mau jemput Bintang, Bu. Nak, dengar ibu sayang. Ibu bukannya melarang kamu. Tapi ibu mohon, kamu jangan terlalu sering bertemu dengan dia. Ibu kenapa sih? Dari semalam ibu bicara seperti itu. Kenapa sih, Bu? Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, Nak. Ibu hanya punya firasat jelek. Ibu sangat mengkhawatirkan kamu, sayang. Ibu tahu kamu sangat mencintai Bintang. Tapi rasanya aneh sekali kalau kamu terlalu serius berhubungan dengan dia sampai ke jenjang pernikahan. Itu tidak mungkin, Nak. Tidak mungkin, Nak. Bu, itu mungkin saja. Asal ibu bisa menghilangkan perasaan jelek ibu itu. Lagi pula, kenapa ibu baru bilang sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ibu bilang? Ibu kan pernah bilang sama saya, kalau mencintai seseorang itu harus sungguh-sungguh. Sekarang saatnya saya sungguh-sungguh, ibu khawatir. Pokoknya,
Ibu tenang saja. Apapun yang terjadi, saya akan mendapatkan Bintang. Karena Bintang mencintai saya dan kami berdua tidak bisa dipisahkan, Bu. Ibu hanya ingin melindungi kamu, Nak. Ibu hanya ingin melindungi kamu, sayang. Ibu tenang saja. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Saya nggak habis pikir kenapa ibu seperti itu ya. Sepengetahuan saya, kalau saya ingin ketemu kamu, ibu kelihatannya senang sekali dan selalu mendorong saya. Mungkin ibu kamu khawatir sama apa yang kamu ceritakan tentang hubungan kita. Saya kan udah pernah bilang sama kamu, kalau kita ini berbeda. Kamu bilang nggak semua itu sama ibu kamu? Enggak, saya belum ceritakan sama ibu. Terus apa yang dipikirkan ibu kamu? Udahlah, saya pikirin. Ibu cuma khawatir dengan hubungan kita. Ya, kita bisa buktikan bahwa kita ini punya itikat baik. Satria, nanti malam kamu bisa ke rumah saya. Ada apa? Nanti malam, Mama ada acara makan malam. Mama ngundang Sinta dan Mona. Dan saya mau ngundang kamu. Sekalian saya mau ngundang kamu sama Papa dan Mama. Kamu bisa kan? Apa menurut kamu waktu ini sudah tepat? Saya rasa ini memang udah saatnya. Saya nggak bisa terus-terusan sembunyiin kamu dari Papa dan Mama. Gimana? Baik, saya akan datang. Satria, jangan pergi, Nak. Ibu ingin kamu di rumah. Ibu kenapa sih? Sekarang ibu selalu mencoba mencegah saya berhubungan dengan Bintang. Kenapa, Bu? Ibu ingin kamu melihat kenyataan bahwa kamu dan Bintang itu tidak cocok, Nak. Dia anak orang kaya sedangkan kita orang miskin. Di mana-mana yang namanya orang kaya dan orang miskin itu pasti tidak ada kecocokan. Bu, ibu kan tahu kami berdua tidak peduli dengan status. Oh, ya Allah, coba Nak, tolong ibu. Mengertilah dengan keadaan ini. Jangan pergi, sayang. Tidak, Bu. Saya akan tetap pergi, Bu. Dan saya akan ketemu dengan orang tua Bintang. Saya akan bicara bahwa kami berdua ini benar-benar serius. Kalau perlu malam ini juga. Saya akan melamar Bintang, Bu. Satria! Bu, Satria berangkat dulu, Bu. Ibu. Bu, Ibu. Ya Allah. Bangun, Bu. Bu, ini Satria, Bu. Bu, bangun, Bu. Satria, Bu, bangun, Bu. Bangun, Satria, Bu. Mohon Satria, Bu. Aduh, Mama udah, Bintang udah rapi.
harus lebih cantik di depan teman-teman kamu ya. Ma, mereka itu kan cuma teman-teman Bintang. Kita kan bukan menyambut presiden. Lagian juga mau rapi atau enggak itu sama aja. Di kampus aja mau dandan kayak apa kan juga udah gak ada yang peduli. Udah Ma, Bintang risih. Aduh. Itu mereka datang sayang. Silakan Jen. Halo Tante. Tante kenalin ini Rafli. Oh ini ya namanya Rafli. Halo Tante, apa kabar? Baik-baik. Kalian serasi sekali deh berdua. Ya sekarang serasi Tante, tapi dulu. Dia ini selalu nyindir saya Tante. Dia selalu ngira saya Rafli yang dulu. Nah berarti dia sangat sayang sama kamu. Malam Om. Malam. Om kenalin ini tunangan aku Rafli. Apa kabar Om? Baik. Wah kamu sudah punya tunangan sekarang. Bagus. Harusnya Bintang tuh meniru kalian. Buktinya Sinta mau dijodohin sama orang tuanya. Tapi Bintang? Ya kan Bintang nggak tahu aja Tante mau dijodohin sama siapa. Kalau orangnya oke, pasti Bintang mau. Bintang mau dijodohin Amah. Bintang kan udah punya pilihan. Siapa pilihan kamu? Ada deh. Nanti juga pilihan Bintang datang. Ntar Papa sama Mama Bintang kenalin. Malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Tante kenalin, ini kakaknya Mona yang namanya Sony. Sony. Kayaknya Tante pernah kenal deh sama kamu. Saya juga pernah jumpa Tante. Mungkin di acara pertemuan pengusaha itu. Oh iya, Pak. Ini Sony kakaknya Mona, Pak. Apa kabar Pak Indra? Baik. Lama kita nggak ketemu ya. Saya rasa begitu ya. Bagaimana bisnisnya? Lancar-lancar aja. Ayo silakan masuk. Mari kita makan malam ya. Tunggu bentar dong Mah. Teman Bintang kan satu lagi belum datang. Ya udah sambil nunggu ah. Elsa. Ya Pak, makasih. Mau undang Satria ya? Ya dong, karena ini kan momen yang penting. Tapi kan dia bisa ngerusak suasana, Bin. Justru itu yang gue cari. Karena gue mau acaranya bukan cuma basa-basi. Dan gue mau semua orang tahu kalau malam ini gue mau ngenalin cowok gue. Yuk ah. Spesial banget makanannya ya. Oh ya. Gelisah? Teman kamu tuh belum datang? Nggak tahu, Mah. Bina telepon dulu ya. Mama pikir dia pasti nggak berani ke sini. Minta telepon dulu ya. Bintang itu memang selalu begitu, suka aneh. Apalagi kalau diajak ngobrol, selalu pikirannya kemana-mana. Apa kalau di kuliah dia suka begitu? Udah, silakan diambil lagi dong. Iya. Satria, ibu kamu perlu istirahat yang cukup. Dan jangan terlalu banyak dibebani pikiran. Dok, apakah berbahaya? Karena ibu saya sudah pingsan 2 kali. Ya kalau didiamkan berbahaya, Satria. Makanya kamu harus memperhatikan kondisinya. Jangan lupa obatnya diminum. Ya dok, terima kasih dok. Sama-sama Satria. Permisi.
Satria, siapa yang sakit? Ibu, Om. Ibu pingsan. Om ngapain sini? Om datang ke sini ingin memberikan oleh-oleh. Karena kebetulan Om baru pulang dari Semarang. Tapi bagaimana keadaan ibu kamu? Ibu sudah siuman. Apa sudah cek semua kesehatannya? Sudah. Sebaiknya ibu kamu dibawa ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Oh, Om. Ibu nggak apa-apa. Om nggak usah khawatir. Om, apakah Tante tahu Om datang ke sini? Kenapa kamu menanyakan begitu? Saya takut. Kalau Om dan Tante bertengkar lagi. Saya tahu. Tante tidak suka kalau Om berhubungan dengan kami. Kamu tidak usah khawatir. Semua itu urusan Om. Dan Om bisa mengendalikan istri Om sendiri. Saya percaya. Tapi sebaiknya Om nggak usah kesini lagi. Kenapa, Satria? Om adalah bagian dari keluarga kamu. Dan Om punya kewajiban untuk mengurus kalian. Sebenarnya siapa sih teman kamu mau datang? Soalnya saya lihat kamu tuh gelisah sekali tunggu teman kamu itu. Dia adalah orang yang sangat spesial buat saya. Bahagia banget dia ya. Ada spesial di hati kamu. Kenapa sih nggak datang? Saya sendiri juga nggak tahu. Tapi saya yakin dia pasti datang walaupun terlambat. Kalian berdua ini pasangan yang sangat serasi. Mudah-mudahan keselamanya seperti ini ya. Kamu bisa selamanya seperti ini asal kamu bisa berteman dengan baik, Ma. Kenapa tidak? Dari berteman bisa timbul cinta kan? Maksud Mama cuma bercanda kok. Oke, kamu terusin obrolannya. Jangan-jangan Mama ngundang mereka karena ada maunya. Iya memang. Jujur saja, Mama memang menjodohkan kamu dengan Sony. Karena memang dia yang terbaik buat kamu. Mama mau jodohin Bintang sama Sony? Iya. Ide siapa ini, Mah? Bukan ide siapa-siapa. Tapi ketika Mama melihat Sony, Mama setuju. Dia adalah calon suami kamu. Enggak. Bintang nggak mau, Mah. Bintang nggak mau. Bintang terus menganggap Sony sebagai kakak Bintang sendiri. Karena dia kakaknya Mona. Apa bedanya? Ada. Karena Bintang tidak mencintai dia. Dan Mama seharusnya tahu kalau Bintang itu sudah punya pilihan. Satria! Laki-laki gembel itu. Dari mana Mama tahu? Mama punya 1000 mata dan telinga. Dan Mama pernah mendengar kamu mengiga menyebut nama Satria. Dengar ya Bintang, Mama tidak akan pernah setuju kamu berhubungan dengan laki-laki itu. Karena dia tidak selevel dengan kita. Mah. Dan satu lagi. Kalau kamu masih berhubungan dengan laki-laki itu, kamu akan melihat kematian Mama dan Papa. Ingat Bintang, kematian Mama dan Papa.
Nurut saja Non sama Mama. Non itu memang butuh pria yang baik. Dia kan pria yang baik, Non. Si Mbok itu nggak tega kalau lihat Non nangis begini. Mama jahat, Mbok. Mama jahat. Mama nggak menyukai pilihan Bintang, Mbok. Bintang nggak mencintai pria itu. Bintang nggak mencintai pria itu. Si Mbok tahu, Non. Si Mbok tahu. Tapi dia pria yang baik. Dia pria kaya. Selepel sama Non. Apa Non mau kawin sama orang marat kayak si Mbok begini? Jadi orang marat tuh susah, Non. Sudah kerja keras, banting tulang, pagi, siang, sore, malam. Kalau makan lauknya cuma nama tahu sama tempe. Apa Non mau begitu? Apa Non mau? Bintang nggak peduli, Mbok. Bintang nggak peduli. Hidup seperti apapun Bintang mau asal bersama pria yang Bintang cintai. Ya ampun, Non. Non tuh nggak pernah ngerasain jadi orang susah. Si Mbok ini loh yang sudah ngerasain jadi orang susah. Kalau boleh milih, Non, si Mbok pengennya jadi Non saja. Kalau saya jadi Non, saya nggak mau susah. Saya maunya seneng terus. Makanya Non, terima saja. Terima saja, Non. Bintang nggak mau nggak mau.